Tuhan berkatilah pagi ini. Berkatilah firman yang kami akan dengar. Berkati setiap orang yang datang kepadamu. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan handai tolan kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini adalah hari Minggu pertama tahun baru. Mari kita dengan hati yang penuh perasaan takut dan cinta kepada Tuhan melangkahi tahun baru ini dengan minta berkat Tuhan senantiasa mendampingi kita masing-masing. Hari ini saya tetap akan berkhotbah seri tentang Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai iblis. Ini merupakan sesuatu sifat perwakilan seluruh manusia yang harus menghadapi dua hal. Dicobai oleh iblis dan diuji oleh Tuhan Allah. Tujuan setan mencobai manusia adalah supaya manusia jatuh, manusia lemah, manusia gagal di dalam dosa. Dan tujuan Allah untuk menguji kita adalah membuat kuat dan bikin teguh iman kita di dalam mengikuti perjalanan rencana Tuhan Allah. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia berada di dalam status sementara lebih rendah sedikit daripada setan yang mengalami hidup manusia. Temporarily a little bit lower than Satan to be man who incarnated in this world. Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia. Waktu dia turun ke dalam dunia berinkarnasi menjadi manusia, dia sementara dijadikan lebih rendah sedikit daripada setan. Di dalam keadaan demikian, dengan sendirinya berarti Tuhan mengizinkan setan untuk sementara lebih tinggi daripada Yesus yang jelma menjadi manusia. Mengapa Tuhan mengizinkan Yesus lebih rendah sedikit? Mengapa Tuhan mengizinkan Yesus lebih rendah sedikit untuk sementara? Mengapa Tuhan mengizinkan setan lebih tinggi sedikit? Mengapa Tuhan mengizinkan setan lebih tinggi sedikit sementara? Apakah di dalam keadaan situasi kondisi yang berbeda di dalam kesempatan sementara ini tersimpan rahasia terbesar dari Tuhan Allah? Iya. Allah sementara memperbolehkan Yesus lebih rendah sedikit daripada setan. Allah sementara mengizinkan Yesus Kristus di bawah statusnya setan dan untuk dicobai. Apakah ini satu keharusan? Iya. Yesus harus dicobai. Untuk dicoba dia harus lebih rendah sedikit dari setan. Yesus harus sementara lebih rendah sedikit dari setan. Mengapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan harus memakai Kristus yang inkarnasi menjadi manusia. Pernah hidup di dunia, pernah dicobai oleh iblis, pernah diserang oleh iblis untuk menyatakan sesuatu sifat keharusan manusia melalui pencobaan. Apakah benar manusia seluruhnya dikehendaki Tuhan untuk mengalami pencobaan? Iya. Karena itulah manusia dicipta di dalam situasi seperti ini.
Karena seluruh umat manusia harus dicobai oleh iblis. Sebagai satu dalil, sebagai sesuatu prinsip kehendak Allah yang tidak boleh berubah. Maka Yesus tidak terkecuali. Dia juga harus dicobai. Untuk dicobai, untuk mungkin setan mencobai Yesus. Yesus harus dari sifat ilahi jelma menjadi manusia dan masuk ke dalam dunia ini. Sehingga kemungkinan sifat manusia Yesus dicobai menjadi fakta. Menjadi realita yang tidak bisa dirubahkan. Tetapi istilah sementara dan istilah sedikit lebih rendah harus dimengerti oleh orang Kristen sehingga kita tidak menjadi kacau di dalam peristiwa seperti ini. Temporarily a little bit lower than Satan. Dari mana kita mendapatkan kalimat-kalimat yang penting seperti ini? Di dalam Ibrani pasal 2. Tuhan menjadikan Yesus lebih rendah sedikit. Sementara di bawah setan. Mengapa harus? Karena melalui ini menyatakan kemungkinan Yesus menang atas setan. Dan akhirnya dengan sifat wakil Kristus yang menjadi sesuatu wakil untuk menjadi sesuatu simbol seluruh umat manusia akhirnya mungkin menang kepada iblis. Kita bersyukur kepada Tuhan, ini iman Kristen dan ini rahasia menjadi manusia di bawah pimpinan Tuhan. Tidak banyak, tidak mungkin dimengerti oleh agama lain dan tidak gampang dimengerti dengan ajaran-ajaran bidat-bidat kekristenan yang motivasinya bukan mau mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus sementara lebih rendah sedikit dari iblis dan dia waktu itu mewakili umat manusia. Di dalam kelemahan sebagai manusia, Yesus pernah lapar, Yesus pernah capek, Yesus pernah letih lesu, Yesus pernah dikecewakan oleh banyak orang. Saat kelemahan seperti ini, saat kekurangan sebagai manusia, itulah saat yang dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai dia. Iblis tidak mencobai Yesus pada waktu dia keadaan normal. Iblis tidak mencobai Yesus pada waktu dia sehat seperti biasa. Kapankah iblis datang mencoba Yesus? Pada saat dia berpuasa 40 hari. Pada saat dia merasa sudah sangat lapar. Sangat perlu. Ada kebutuhan jasmani. Di situ dia datang. Ini cara setan yang begitu pintar. Dia tunggu sampai engkau perlukan sesuatu. Dia tunggu sampai engkau membutuhkan sesuatu hal yang harus engkau miliki, yang perlu engkau miliki. Engkau sepatutnya mempunyai kemungkinan mendapatkan sesuatu. Saat itu setan datang. Itu sebab saudara-saudara menjadi orang Kristen. Pada waktu engkau kekurangan sesuatu, pada waktu engkau sedang membutuhkan sesuatu, saat itu engkau mesti hati-hati. Karena setan sudah lama menunggu saat seperti itu. Dan dia langsung mengambil kesempatan mendekati kamu untuk memperoleh engkau. Jikalau orang Kristen tidak berhati-hati, di dalam kelemahan tidak berjaga-jaga, jikalau orang Kristen tidak berwaspada dan selalu bersandar kepada Tuhan, engkau jatuhlah pada saat itu. Saat apa? Saat engkau membutuhkan. Saat engkau merasa terbatas. Saat engkau merasa diri miskin. Engkau perlu
engkau sangat membutuhkan sesuatu yang sebenarnya adalah yang kau patut miliki, yang kau layak menerima. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Apa salahnya saya perlu makan? Apa salahnya saya perlu seks? Saya manusia kok. Saya diciptakan oleh Tuhan dengan kebutuhan yang paling hakiki. Saya perlu makan. Saya perlu seks. Ini kebutuhan di dalam tuntutan kedagingan kita. Tuhan yang cipta. Salah apa? Saya kalau makan tidak salah. Kalau saya perlu seks tidak salah. Itu kebutuhan hakiki. Itu kebutuhan paling dasar yang Tuhan cipta saya di dalam diri saya. Tuhan, I need this. I need you. I need you give you food to me. I need you give me the freedom of sex. I need you give me the satisfaction of the desire of food and of sex. Kalau ini merupakan sesuatu kebutuhan yang seharusnya, yang layak saya terima, saya minta salah apa? Itu sebab di dalam kebutuhan engkau minta sesuatu pada Tuhan. Saat itu seolah-olah tidak ada salah. Karena memang Tuhan menciptakan dengan dalil seperti ini. Tuhan memberikan hak seperti ini. Tuhan memungkinkan kelayakan engkau terima seperti ini. Saya tidak salah kan? Saya minta sesuatu kepada Tuhan. Saat itu setan memakai konsep tidak salah. Engkau perlu. Engkau berhak. Engkau layak. Langsung mencobai engkau. Dan engkau langsung jatuh. Begitu banyak orang jatuh di dalam kebutuhan. Begitu banyak orang jatuh di dalam keperluan yang hakiki. Saat itu engkau doamu menjadi salah. Saat itu engkau meminta sesuatu anugerah Tuhan, meminta itu menjadi salah. Tapi engkau tidak sadar. Karena engkau rasa itu kebutuhan saya, itu kewajaran saya, itu kelayakan saya, itu hak saya mendapat makanan, mendapatkan perempuan, mendapatkan kepuasan seks. Bukankah engkau telah menciptakan saya seperti ini? Sekarang beritakan kabar saya. Saat itu engkau tidak hati-hati, engkau bisa tergeret ke dalam situasi memaksa Tuhan menjadi pembantumu. Saat itu engkau mungkin jatuh ke dalam kesalahan. Engkau menyetir, engkau menguasai, engkau memerintah, dan engkau memanfaatkan Allah menjadi hambamu, menjadi budakmu. Kesalahan semacam demikian diseliputkan di dalam bijaksananya setan yang luar biasa. Luar biasa cerdasnya, luar biasa pinternya, sehingga engkau tidak sadar. Saudara-saudara, saya rasa kita harus senantiasa berwaspada dan selalu peka bagaimana caranya setan mengganggu kita di dalam mempelajari kasus Yesus dicobai. Pada waktu Yesus sudah lapar, sudah 40 hari tidak makan, sudah butuh, perlu jasmani, perlu makanan, perlu materi yang mengisi. Karena ini sesuatu keadaan darurat yang sangat-sangat peka, yang sangat sensitif, sangat perlu. Saya dan bilang, gampang, engkau boleh jadikan roti melalui batu itu. Jadikan batu itu roti, lalu makan. Salah apa? Kau butuh kok. Kau diciptakan semua manusia ada perut perlu makan kok. Kau diciptakan Tuhan dengan ada tubuh, ada alat kelamin, perlu seks kok. Salah apa? What's wrong with you?
you can have, you can enjoy. You should be satisfied with what you need because you are created so. Maka engkau pada saat itu tidak lagi pikir engkau cari makan, engkau cari seks, engkau cari butuh, langsung engkau jatuh di dalam jerat iblis. Karena yang kau butuh, yang kau tidak salah, yang kau perlu, yang kau layak itu pun bisa menghancurkan engkau di dalam kerohanian, engkau tidak sadar. Barang siapa yang mengerti hal ini, berbahagialah dia. Barang siapa yang peka terhadap cerdas iblis dalam hal ini, dia akan luput daripada mara bahaya rohani yang besar. Biasa engkau tidak pernah mungkin dengar khotbah seteliti ini. Engkau tidak mungkin mempunyai kesadaran sepeka ini. Tapi inilah terjadi di dalam Yesus dicobai. Setelah Yesus lapar, setelah Yesus 40 hari tidak makan, Alkitab mengatakan Roh Kudus bawa Yesus ke padang belantara. Di dalam Yesus seumur hidup ada saat setan ikut memimpin dia. Bagaimana dengan engkau? Adakah waktu engkau dipimpin iblis? Adakah waktu engkau tidak dipimpin Tuhan? Adakah waktu Roh Kudus tidak bekerja, setan yang membawa engkau pergi ke satu tempat? Jangan lupa sempat tujuan dari iblis dan tujuan segala aktivitas iblis tidak lain, tidak bukan, yaitu menjatuhkan engkau, memasukkan engkau ke dalam kurungan, ke dalam jebakan, ke dalam rencana dia menodai, merusak, menajiskan engkau di dalam dosa. Mengapa Tuhan mengizinkan setan memimpin Yesus? Mengapa Tuhan tidak melepas Yesus daripada kemungkinan dipimpin oleh setan? Di dalam doa Bapa kami Yesus berkata, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Berapa besar kalimat itu? Do not lead me into the temptation, Lord. Pada waktu Yesus mengatakan, berdoalah seperti ini. Berdoalah kepada Tuhan. Jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Tahu tidak? Yesus sendiri dibawa ke dalam pencobaan. Apakah Yesus tidak berhak berdoa, janganlah bawa aku masuk ke dalam pencobaan? Mengapa Yesus sendiri bawa masuk ke dalam pencobaan? Dan kalau yang membawa Roh Kudus, itu sudahlah. Roh Kudus mau memimpin saya ke dalam pencobaan, itu urusan Tuhan. Tapi justru yang membawa Yesus masuk ke dalam pencobaan itu setan. Kenapa? Why God allows Satan to lead Jesus into the temptation? Terlalu banyak hal yang kita tidak pernah mungkin mengerti secara 100% dan secara akurat. Tapi ini fakta. Ini fakta yang sangat melawan konsep kita. Karena kita selalu diajar pendeta, pimpinan Tuhan baik. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita dipimpin oleh setan. Tetapi khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta tidak teliti dan tidak mengerti kitab suci secara menyeluruh, selalu akan membawa kita masuk ke dalam pencobaan lain. Lebih daripada kemungkinan setan bawa kita masuk ke dalam pencobaan. Bahayanya. Sekali lagi, kadang-kadang pendeta-pendeta yang khotbahnya ngawur, tidak teliti, tidak sempurna, dan tidak seimbang di dalam pengertian seluruh kitab suci, justru lebih bahaya. Karena membawa kita ke dalam kebahayaan kita tidak sadar. Sehingga kita tidak lihat apa yang menjadi positif. Di dalam hal Allah membiarkan setan membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Sekali lagi,
Yesus mengatakan berdoalah seperti ini. Jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan. Kalimat ini keluar dari mulut Yesus, sedangkan Yesus sendiri dibawa Roh Kudus pergi ke padang belantara bertemu dengan pencobaan. Why? Why Jesus, you yourself give permission for Satan to lead us and lead you into the wilderness to be tempted? Setan mencobai semua yang menjadi sutradara iblis, yang menjadi tukang mencobai iblis, yang menyerang iblis. Iblis berperan di dalam seluruh agenda. Dialah yang menjadi lakon sama sekali. Yesus dipencobai di dalam keadaan status sementara sedikit lebih rendah dari malaikat. Yesus dibawa, dicobai di padang belantara di dalam status manusia, bukan Allah. Dia dicobai sebagai manusia. Sementara dia rendah. Waktu Yesus sementara lebih rendah, sama artinya Allah mengizinkan setan sementara lebih tinggi. Temporary you are lower. It means temporary he is higher. Pada waktu Yesus lebih rendah sedikit dari setan, saat yang sama setan lebih tinggi sedikit dari Yesus. Kenapa begitu? Di dalam mimbar Gereja Reform Injil Indonesia di Kemayoran, engkau selalu dibawa masuk ke dalam rahasia yang paling teliti untuk mengerti segala sesuatu yang tersembunyi dalam Alkitab, yang biasanya tidak dilihat oleh orang Kristen, tidak dikhotbahkan oleh pendeta lain. Tapi engkau harus teliti mendengar supaya engkau menjadi anggota Reform Injil yang baik, dan engkau tidak dimelesetkan, tidak diberikan curangan dari iblis sehingga kehilangan sedikit anugerah dari Tuhan dan engkau menjadi menyeleweng. Waktu Allah mengizinkan setan lebih tinggi, Allah mengizinkan Yesus lebih rendah. Alkitab mengatakan rendah sedikit. Secara sementara, ini dua kalimat, sedikit, sementara, harus diperhatikan. Yesus tidak terus menerus lebih rendah dari setan. Yesus tidak selama-lamanya lebih rendah dari setan. Hanya sedikit, hanya sementara. Tetapi sedikit, sementara, ini bukan kekal, bukan abadi. Tetapi kalau di dalam sedikit, di dalam rendah, engkau gagal. Engkau gagal di dalam kekekalan. Engkau gagal di dalam selama-lamanya. If you are fallen in very temporal time, you are fallen in a little bit situation lower. Once fallen will be forever ever. Forever and evermore you fail in eternity. Kalau di dalam sementara engkau jatuh, kalau di dalam sedikit waktu rendah engkau lalai, engkau akan gagal untuk selama-lamanya. Ingatlah perempuan yang di dalam beberapa detik membiarkan dia ditiduri oleh laki-laki. Yang bilang itu kan cuma sementara, cuma sedikit. Dia karena sedikit waktu, karena sementara ditiduri, dia selama-lamanya kehilangan keperawanan, bukan? Sedikit, sementara, tapi kehilangan perawannya untuk seumur hidup. Sedikit ya, sementara ya. Jangan kira sedikit itu cuma sedikit. Jangan kira sementara itu cuma sementara. Demikian melihat waktu Yesus dicobai, bagaimana dia bisa menang. Kan dia di dalam sedikit, dia hati-hati. Di dalam sementara,
Dia tidak berkompromi. Ini rahasia kita semua yang jadi anak-anak Tuhan. Even though temper, even though a little bit, even though very few time, a very small moment, I am aware. I am alert. I am so careful. Saudara-saudara, Yesus sementara lebih rendah sedikit daripada setan. Justru sementara, justru sedikit menjadi kesempatan yang diambil oleh iblis untuk mencaplok semua kemenangan, untuk merugikan engkau di dalam kerohanian engkau. Setan tidak bodoh. Setan tidak kurang peka. Setan tidak goblok. Dia paling pintar memanfaatkan waktu sedikit, waktu sementara untuk kerjakan dengan cepat. Rencana dia merusak. Perusakan tidak perlu waktu lama. Mau membunuh kamu dengan tikam 1 detik, engkau sudah ngalir darah dah habis-habis. Mau bikin hancur 1 orang, bukan rencana seumur hidup. Rencana sedikit waktu kirim, masukkan data kerusakan ke dalam otak. Engkau tidak sadar, terima. Kalau engkau seumur hidup habis. Setan sudah tunggu lama. Tunggu apa? Tunggu waktu yang sedikit ini. Tunggu sementara ini. Tunggu engkau lebih turun sedikit. Lebih rendah daripada malaikat. Langsung dia mengatakan, now is my opportunity. My chance to destroy you. Saat sedikit, saat sementara sudah cukup untuk merusak engkau. Karena dia jauh lebih pintar daripada manusia yang dicipta oleh Tuhan dengan bijaksana. Kalau tidak sandar kepada Tuhan. Dengar sekali lagi. You are created by God. But if you only one moment depart from God, at that time Satan is far more clever, more smart, more sensitive, and more able than you. With all kind of the false wisdom to destroy you in a very short moment. Di dalam momen yang sangat pendek, di dalam kesempatan sedikit dia sudah cukup untuk merusak kamu. Tapi itu pun Yesus sadar, I am temporary, I am a little bit lower than you. But now you tempt me, I will know how to deal with you and how to overcome you. Yesus adalah satu-satunya teladan manusia. Bagaimana dalam keadaan sementara, dalam keadaan sedikit, dia pun bisa mempunyai bijaksana melumpuhkan, menghancurkan setan dan menjadi pemenang atas segala rencana iblis menjadi wakil umat manusia. Kita bersyukur, my God, I thank you, Jesus. You are so wise, you are so powerful. You're so sensitive. You're so alert to overcome Satan, to replace me. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu bijaksana, begitu berkuasa, begitu hati-hati, dan begitu penuh kemenangan abadi di dalam sementara sedikit lebih rendah dari iblis. Itu pun kesempatan yang paling kecil, tapi iblis tidak mungkin menang Yesus. Karena Yesus tidak akan memberi kepada dia sedikit pun tempat untuk dia mungkin menang. Jangan anggap sepi kalimat Alkitab. Alkitab mengatakan jangan memberikan tempat kepada iblis. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan memberikan sedikit pun kemungkinan kepada iblis. Karena bagaimanapun engkau tahu dia itu iblis. Meskipun mempunyai kesempatan sedikit, tak mungkin dia melepaskan kesempatannya sedikit untuk melakukan rencana merusak seluruhnya. Setan begitu hebat.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan memelihara hanya orang yang memelihara diri. God is keeping those who keep themselves in the love of God. Jikalau engkau memelihara diri dalam cinta Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku sudah siap untuk memelihara engkau yang mau memelihara dirimu di dalam saya. Itu rahasia kemenangan. Ada orang mengatakan heaven only helps people who help themselves. Langit hanya membantu orang yang membantu diri. Kalimatnya sama. Tuhan hanya memelihara mereka yang memelihara diri di dalam cinta Tuhan. Jangan engkau terlalu teledor. Jangan engkau besar hati. Jangan engkau kira tak usah tandar Tuhan engkau sendiri cukup pintar memelihara diri. It is nonsense. It is impossible. Engkau tak mungkin memelihara diri. Kalau engkau lari ke bawah Tuhan berkata, let I live under your shadow. Let me live under your wings. Aku mau hanya hidup di bawah sayapmu. Aku hanya mau hidup di bawah bayang-bayangmu. Tuhan peliharalah saya. Tuhan memelihara mereka yang memelihara diri di dalam cinta Tuhan. Di dalam janji Tuhan. Di dalam kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang itu. Saudara-saudara, setan berkata, jikalau engkau anak Allah, perintahkan roti melalui batu-batu ini. Gampang kan? Allah kan maha kuasa. Allah kan maha bisa. Tolong bicara saja, tidak usah banyak kerja. Speak out your commandment. Speak out your claim. I want these stones become the bread and I can eat it. Saya mau makan roti itu. Caranya saya robah roti itu dengan saya perintahkan batu menjadi roti. Saya berhak. Saya anak Allah. Kalau saya anak Allah, saya berkuasa. Kalau saya kuasa, saya maha kuasa. Kalau saya maha kuasa, tidak ada yang tidak jadi. Karena saya anak Allah, saya mempergunakan kuasaku yang maha itu. Lalu saya dengan perintah satu kalimat cukup menjadikan kalimat itu sesuatu kekuatan pelaksanaan. I can change my word to transform it to become the processing power to change the world. Saya anak Allah kan. Saya berkuasa dari Tuhan Allah. Allah memberi kuasa kepada anaknya. Anaknya boleh berkatakan sesuatu. Kalimat saya itu akan menjadi kuasa besar. Karena di dalam firman Tuhan ada segala kuasa. Maka saya perintahkan batu berubahlah menjadi roti. Apa yang tidak mungkin? Apa yang mustahil? Saya anak Allah. Roti keluar dari batu. Jadikan batu-batu ini roti. Pasti menjadi roti. Pada waktu Yesus dicobai dengan kalimat seperti ini. Saya mau tanya. Yesus menjawab apa? Betul Tuhan kasih kuasa. Saya akan jalankan, tunggu sebentar. Yesus tidak jawab begini. Jawaban Yesus mengkagetkan kita. Di dalam pencobaan pertama, jadikanlah roti dari batu-batu itu. Yesus menjawabnya dengan satu sudut yang tidak pernah dipikir oleh orang. Dia mengatakan, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tetapi bersandar kepada segala kalimat keluar dari mulut Tuhan Allah. Saya kaget, saya terkejut waktu membaca ayat itu.
What is the answer? Why Jesus answer this way? Why Jesus see this problem from this corner? Dari sudut itu dia melihat problem ini. Dari saat dia melihat sudut itu, dia membawa sesuatu suasana berbeda. Yesus tidak pernah menjawab pertanyaan tidak bijaksana. Yesus tidak pernah mengikut arus lalu ikut-ikut apa yang ditawarkan kepada dia. He never follow the suggestion. He never follow the condition. He always see everything from the different corner from the throne of God. Yesus melihat segala problema tidak pernah dari persodoran dan tawaran lingkungan atau objek daripada yang mau mencoba dia. Yesus selalu melihat segala sesuatu daripada takhta Tuhan. From the throne of God, Jesus see everything. From throne of God, Jesus solve everything. Saya kira saya sudah berani belajar hal ini sehingga saya mendirikan Gereja Reform Injili Indonesia. Gereja Reform Injili Indonesia dilihat dari sudut pandangan takhta Tuhan. Kenapa perlu? Gereja adalah satu-satunya yang tidak ada pasar. Gereja adalah satu tempat di mana kita mengadakan tapi tidak ada pasarannya. Siapa perlu gereja? Siapa perlu Yesus? Orang yang perlu tapi tidak rasa perlu. Itulah orang dunia. Orang dunia tidak pernah rasa dia perlu jadi orang Kristen. Kenapa mesti ke Kemayoran? Kenapa mesti dengar khotbah Stephen Tong? Dapat apa? Dapat untung. Pergi ke gereja, menjadi anggota, dapat bahagia apa? Jadi Kristen bahkan tidak boleh sembarangan, tidak boleh cerai. Jadi orang Kristen bukan saja tidak bisa dapat kekayaan, malah mesti menyangkal diri baru bisa mengikut Yesus. Agama apa ini? Saya tidak dapat sesuatu bahagia, saya tidak mendapatkan sesuatu manfaat. Buat apa saya orang Kristen? Orang dunia tidak perlu Yesus. Orang dunia tidak perlu Kristen. Orang dunia tidak perlu gereja. Orang dunia tidak perlu doktrin reform. Sehingga saya berkata, to build a church, you have no market. To be a church leader, you have no follower with the motivation of getting any profit from God. Tak ada satu orang di dunia ini akan memperoleh profit apa dari Tuhan sebagai motivasi mereka menjadi orang Kristen. Engkau menjadi Kristen tidak gampang, karena engkau harus menyangkal diri. Engkau harus memikul salib. Pemimpin yang paling bodoh adalah di dalam sejarah dunia Yesus. Dengan daya apa tarik yang dia suruh banyak orang ikut dia. Jikalau mau ikut saya, pikul salib, nyangkal diri. Saben hari pikul salibmu lalu mengikut aku. Ini pemimpin gila. Pemimpin yang tidak mungkin mendapatkan orang yang setuju sama dia. Daya tariknya tidak ada. Daya tolaknya banyak. Dia tidak memberikan jaminan apa. Dia cuma bikin takut orang. Semua lari dari dia. Di dalam sikap seperti itulah kita mendirikan gereja reform. Kita tidak janji engkau jadi kaya. Tidak janji engkau jadi sukses. Engkau hari depan cerah. Gereja Injili berkata engkau mesti memberitakan Injil. Beritahu orang lain Yesus satu juru selamat. Engkau memberi kasih tahu orang lain. Mengikut Yesus. Jalan sempit, pintu kecil yang menemukan orang sedikit. Siapa yang masuk surga? Yesus bilang hampir tidak ada. Karena yang mau jalan sempit, bahaya kanan kiri, jatuh ke jurang. Orang yang mau jalan di dalam jalan yang sempit jarang, sedikit sekali. Orang yang mau masuk pintu sempit, kegemuan tidak bisa masuk.
barang bawa banyak dah bisa masuk, engkau ketinggalan. Dan yang menemukan sedikit, terlalu sedikit orang mengetahui apa artinya menjadi orang Kristen, termasuk anggota GRI. Kalau engkau tidak ngerti, engkau tidak memastikan apa yang kau dengar itu dari firman Tuhan, engkau boleh sembarangan menjadi orang Kristen dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, no market. Kalau dirikan sekolah pasti ada market. Semua papa mama mau anaknya sekolah kok. Mendirikan universitas pasti ada market. Anak-anak muda semua ingin sekolah tinggi kok. Bahkan dirikan konsol ada market. Sudah bayar uang mau masuk kok. Cuma dirikan gereja tidak ada market. Jadi di antara semua gereja adalah satu-satunya tempat no market. Dan Yesus berkata, itulah yang saya mau dirikan di dunia. I'm going to build my church on this earth with no market. But I'm calling people come to follow me. Saudara-saudara, gereja yang tidak market dan pendeta gereja yang tidak market, pendeta Stephen Tom berani dirikan gereja besar seperti ini. Kalau orang dah datang bagaimana? Kalau tidak ada orang kasih persembahan bagaimana? Kalau dari uang maintenance gedung ini akan roboh, membangun gedung gereja begitu besar, tidak tahu market di mana, itu bahaya sekali. Tetapi itulah panggilan Tuhan untuk Stephen Tong. Itulah sesuatu desakan di dalam hati harus dirikan. Sesudah itu serahkan Tuhan, bersandar kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan kita kerjakan semua. Yesus berpuasa 40 hari. Tidak janji sesudah itu makanan dari mana. Yesus lapar 40 hari. Sesudah itu tidak tahu dia akan diisi perut dengan makanan dari mana. Tuhan tidak janji. Tuhan geletakkan dia. Sama seperti Yesus panggil murid-muridnya pergi pengabar Injil. Tidak pernah kasih tiket kapal terbang. Yesus kirim murid-murid ke seluruh dunia. Tidak pernah kasih ongkos hidup. Saya kira misioneri di barat dikirim ke Indonesia. Dikasih janji satu bulan $3,000. Itu salah. Karena itu bukan cara yang dikerjakan oleh Yesus. Kenapa Yesus kirim orang tidak kasih uang? Sekarang misi di barat kirim orang kasih uang. Berapa tahun hidup dari uang misi? Saya kira banyak kesalahan, banyak penyelewengan sudah terjadi. Kasih 3.000 kepada orang mau jadi misi gereja di barat. Tapi minta orang itu cari uang dari orang Kristen 8.000 untuk masukkan ke misinya. Jadi itu jualan. Timbal balik, saya kasih engkau 3.000, engkau jadi penginjil. Tapi engkau mesti minta dulu orang Kristen di gereja-gereja kasih 8.000. Saya 3.000 untuk engkau hidup setiap minggu, setiap bulan. Masih memberikan kepada uang untuk rumah, untuk tiket, untuk segala sesuatu. Besok engkau tua, saya masih kasih uang pensiun. Inilah cara organisasi. Kalau tidak ngerti organisasi, jangan bikin gereja. Justru GRII pada waktu permulaan didirikan tidak pernah janji pendetanya dikasih uang pensiun. Tidak pernah dikasih jaminan setiap bulan berapa $1,000 baru cukup. Semua yang kita jalankan melanggar peraturan seluruh dunia. Tapi semua yang kita jalankan sesuai dengan prinsip Alkitab. Tidak ada money for ticket. Tidak ada jaminan for hidup. Tidak ada janji untuk hari pensiun. Sama sekali tidak.
Akhirnya Tuhan memberkati gereja ini lebih dari gereja-gereja yang lain. 2 tahun yang lalu saya pikir, Tuhan, dulu yang ikut saya anak muda-muda, sekarang mereka mulai tua. Romi sudah 65 tahun. Aiter sudah hampir 50 tahun. Ivan sudah 48 tahun. Waktu mereka tua, uang pensiun di mana? Kalau mereka tidak bisa kerja lagi, kalau mereka pikun tidak bisa naik mimbar lagi, kalau mereka sakit kanker mesti masuk rumah sakit, uangnya dari mana? Tuhan, engkau tidak pernah janji sama saya. Tuhan tidak pernah janji kalau besok Stephen Tong tua makan apa. Tapi engkau suruh saya khotbah, suruh saya bikin gereja. Saya sudah bikin, engkau tidak janji. Tidak turunkan uang sebagai hujan surgawi supaya saya menjadi orang kaya. Tapi saya sudah taat engkau. Sekarang bagaimana? 2 tahun yang lalu saya mulai mikir, Romi, Kokhan, semua sudah mulai tua. Waktu mereka pensiun, uang pensiun di mana? Puji Tuhan, kita menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan tidak membuang kita. Church has no market. Church has no assurance. Tapi Tuhan sediakan semua. Saudara-saudara, bersyukur kabar Tuhan. Dan taatlah kabar Tuhan. Karena kita bukan pikir bagaimana mempersiapkan uang, bagaimana merencanakan kekayaan, bagaimana menyediakan pensiun. Tidak. Cuma tahu bagaimana menjalankan kehendak Tuhan, bagaimana melaksanakan pimpinan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan sendiri yang bekerja. Itu semua dikerjakan oleh Allah dengan tangan maha kuasa yang tidak kelihatan sama sekali. No market, tidak apa-apa. No pension, tidak apa-apa. No assurance, tidak apa-apa. My God is the one who support, is the one who plan and promise everything. Yang merencanakan Tuhan, yang mensupport Tuhan, yang mempersiapkan Tuhan, yang meyakinkan kita Tuhan, yang bekerja Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak ada jawaban. Amin. Kalau begini saya tanya, kenapa engkau tidak jadi hamba Tuhan? Kenapa ada anak muda yang rasa dipanggil Tuhan tidak berani masuk sekolah teologi? Karena engkau menghina Tuhan. Saya tidak. Saya tidak berani menghina Tuhan. Saya tidak berani membangkang Tuhan. Saya hanya tahu saya mesti taat Tuhan. Sesudah itu serahkan kepada Dia yang kerjakan segala sesuatu. Yesus setelah 40 hari tidak makan, puasa, lapar, Tuhan Allah tidak kirim orang kasih roti. Tuhan tidak janji kasih kenyang. Tuhan tidak memberikan apa selayaknya, apa kuasanya, apa haknya boleh makan. Tetapi yang memberi advice bukan Tuhan, setan. Setan berkata, perintahlah batu menjadi roti, jikalau engkau anak Allah. Yesus Kristus mendengarkan kalimat itu. Dia tidak bicara apa-apa. Dia pikirkan, ini pimpinan apa? Setan suruh saya pakai kuasa perintah. Karena saya memang anak Allah. Anak Allah boleh perintah bukan? Anak Allah mempunyai kuasa bukan? Tetapi kalau saya minta batu menjadi roti, kenapa harus lu yang suruh? Di sini kalimat rahasianya. Why the order is from Satan? Why the advice is from Satan? Kenapa setan yang advice saya jalankan? Kalau saya mau, oke, saya anak Allah. Saya perintahkan roti jadi batu. Bukankah Yesus kejebak menjadi budaknya karena menjalankan kehendak setan? Tidak bisa. Maka pada waktu Yesus dicobai,
reaksi Yesus untuk melawan pencobaan iblis. Caranya apa? Strateginya apa? Kita belajar hari ini. Setan berkata, let me advise you. You are the son of God. Let you give command. The stone become the loaf. Yesus mengatakan, iya bagus ya. Advice-nya bagus loh. Banyak orang menerima advice orang kaya. Menerima advice pemerintah. Menerima advice orang-orang hebat. Menjadi advisor. Tapi dia tidak tahu di belakang advice yang begitu pintar. Bukan Tuhan yang suruh, setan yang suruh. Mungkinkah setan pakai pemerintah? Mungkinkah setan pakai orang pintar? Mungkinkah setan pakai orang lulusan Harvard Yale untuk memberi nasihat kepada pendeta hamba Tuhan? Justru mungkin. Tapi orang tidak lihat. Pendeta tidak lihat. Semua strategi yang paling bagus. Ini bukan dari Tuhan. Ini advice dari iblis. Kenapa saya harus dengar advice iblis? Lalu menjalankan pekerjaan Tuhan. Kenapa saya harus dengar sodoran orang pintar di dunia ini? Yang katanya lulusan Harvard, lulusan Yale, lulusan Princeton, lulusan Columbia. Yang sudah belajar strategi of management. Sudah belajar bagaimana manage keuangan. Bagaimana menjadi manajer di gereja. Semua panggilan dari Tuhan. Semua cara dari dunia. Dan yang di belakang dunia itu bukan Tuhan. Tapi advisernya mungkin mempunyai agenda lain yang tersembunyi. Saudara-saudara, maafkan saya selalu mengajak engkau memikir hal yang serius. Tapi bukan hal duniawi. Sehingga engkau rasa dalam gereja reform ini saya dengar khotbah apa? Saya belajar apa? Yang saya ngerti daripada khotbah-khotbah Stephen Tong di sini, apakah betul itu pimpinan Tuhan? Saya kasih tahu sama saudara, banyak bijaksana yang kita terima dari Tuhan berbeda dengan semua pemikiran yang paling pintar dari strategi dunia. Dan kalau engkau tidak hati-hati, tidak bisa membedakan yang ini dari mana, yang itu dari mana, engkau akan kejebak terus. Kalau engkau sudah bisa membedakan yang dari setan dan yang dari Tuhan, jangan dicampur aduk. Engkau terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Engkau akan diberkati terus. Kalau tidak, satu kali engkau kejebak, engkau tidak bisa keluar lagi. Sama seperti perempuan buka celana cepat untuk laki-laki, hanya kejebak 1 kali 5 menit, kehilangan perawannya seumur hidup. Orang Kristen, hati-hati kita berjalan di luar Tuhan. Hati-hati kita menerima advice yang bukan dari Tuhan. Hati-hati kita kelihatan sukses sementara, lalu dibuang Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus menjawab, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Ayo, kalimat ini keluar dari mulut orang yang sudah 40 hari tak makan. Perlu roti, perlu makanan, sudah terlalu lapar. Tapi jawabnya adalah, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Kalimat keluar dari mulut ini perlu kekuatan. Kalau sudah ada roti baru kuat ngomong kalimat ini. Tetapi Yesus keluarkan kalimat yang paling penting ini justru setelah 40 hari tidak makan. Setelah lapar sampai tuntas. Sehingga tidak ada kekuatan kalimat ini keluar dari mulutnya kalau dia tidak makan. Dan dia menolak makanan yang disodorkan oleh iblis. Dia menolak advice yang diberikan oleh iblis. Dia menolak strategi yang penting daripada setan. Seolah dia berkata,
Nothing to do with you, Satan. You do not remind me. Jangan mengingatkan saya anak Allah. Tidak usah diingat. Saya anak Allah, bukan urusanmu. Saya anak Allah, tidak perlu ditambah. Jikalau engkau anak Allah, kurang ajar engkau. Anak Allah kok ditambah jikalau. Saya orang Kristen dicintai Tuhan, kau dikatakan jikalau engkau orang Kristen. Yesus tidak berkompromi 100%. Yesus tidak kompromi 1% pun. Karena dia tahu, dia Tuhan. Dia anak Allah. Dia tidak boleh meragukan itu. Jikalau engkau anak Allah. Saya anak Allah kok ditambah dengan jikalau. No! Saya manusia. Saya Allah kah? Allah. Allah sekarang menjadi manusia. Karena sementara sedikit rendah dari setan. Saya sekarang, I suffer, I enter, I into limit. Saya sekarang berada di bawah limitasi. Saya sementara lebih rendah sedikit dari setan. Karena sementara, karena kehendak Allah. Tapi saya bukan selamanya seperti ini. Hanya sementara. Hanya sedikit lebih rendah. Saya tetap anak Allah. Tidak usah jikalau. Oh, Yesus pekanya, pinternya, bijaksananya, taatnya kepada Tuhan 100%. Sehingga dia tidak berkompromi. Puji Tuhan, di dalam pencobaan Yesus tidak kompromi. Sehingga dia menjadi pemimpin kita, kapten keselamatan yang besar. Puji Tuhan, Yesus tidak berkompromi 1% pun. Dia patut menjadi Tuhan, menjadi pemimpin kita di dalam iman menuju kemenangan. Yesus yang tidak berkompromi layak menjadi pemimpin gereja. Yesus yang tidak pernah berkompromi 1% layak menjadi Tuhan kita yang kita teladani. Kita tidak usah khawatir karena Tuhan kita tidak berkompromi. Diberikan sodoran, engkau kalau anak Allah, perintahkan batu menjadi roti. Yesus menjawab, manusia hidup bukan bersandar roti saja. Jadi you bicarakan tentang makan roti, saya tahu itu saya perlu, saya berhak, saya layak, saya diciptakan untuk perlu roti. Tetapi bukan sekarang. Sekarang adalah saat saya mentaati firman Tuhan, bukan makan roti. Meskipun saya tahu sekarang saya perlu roti, saya sudah 40 hari tidak makan. Tetapi saya hidup bersandar segala kalimat yang keluar dari mulut Tuhan, bukan roti. Oh saudara-saudara, waktu engkau paling perlu roti, masih ingat Tuhan kah? Waktu engkau sangat lapar, engkau rasa firman Tuhan lebih penting dari roti kah? Itulah rahasia kemenangan. Banyak orang Kristen di dalam kekurangan uang kompromi sama pemerintah. Banyak sekolah karena kurang uang kompromi sama orang kaya. Ada orang kaya kasih duit 30 M bangun sekolah. Karena dia yang bayar, dia ngomong apa kita dengar, ya usul apa kita terima. Disitulah gereja mulai gagal. Apakah gereja harus sangat serius menolak semua nasihat dari manusia? Apa kalimat manusia tidak ada gunanya sama sekali? Kenapa begitu keras? Stephen Tom memang keras seperti itu. Iya. Saya harus bedakan ini advice dari Tuhan atau dari iblis. Saya mesti mengetahui ini motivasi mendekat Tuhan akan menjauhkan Tuhan, mendekati iblis. Sehingga gereja tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena kita tahu kenapa kita dicobai. Waktu Yesus dicobai, Yesus harus menjadi manusia dulu. Setelah Yesus jadi manusia, baru Yesus dicobai. Itu sebab Yesus mengerti situasi dan keadaan situasi dia yang sebenarnya. Dia tidak boleh kompromi. Yesus mengetahui hari ini saya dicobai karena saya manusia.
Kalau saya Allah, engkau tidak berhak mencobai saya. Karena Allah tidak mencobai juga tidak mungkin dicobai. Maka Yesus jelas, today you tempt me. I know because I'm a man. If I didn't incarnated to be a man, you have no right. You have no power, no legality to tempt me. Engkau tidak mungkin mempunyai hak, mempunyai kuasa atau mempunyai kelayakan mencobai saya. Hari ini saya dicobai karena saya manusia. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Apa artinya saja? Berarti masih perlu roti. Meskipun aku perlu roti dan saya hidup berdasarkan roti, tetapi bukan roti saja. Kalau bukan roti saja berarti roti bukan prioritas. Kalau saya bukan bersandarkan roti, jangan goda saya dengan roti. Please go. Yesus keras seperti ini. Dan Yesus bijak seperti ini. Yesus menjadi contoh. Waktu engkau lemah, waktu engkau butuh. Saat engkau paling butuh uang. Setan berkata, kompromilah dengan orang kaya. No! Pada waktu engkau paling butuh seks, setan berkata kompromi sedikit dengan kesalahan dosa seks sebentar. Bilang dah no. Pada waktu engkau perlu muka, perlu kuasa, perlu kelegahan di tengah-tengah manusia, setan berkata kompromilah dengan segala kebudayaan dunia. Engkau bilang no. Saudara-saudara, susah menjadi orang Kristen seperti ini. Tapi disitulah terletak kebahagiaan dan kesuksesan orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Tidak berkompromi sama sekali. Orang tidak kompromi mungkin dibunuh. Orang tidak kompromi mungkin dipenjarakan. Tapi orang tidak kompromi akhirnya diberkati oleh Tuhan. Hari itu Yesus tidak makan, tidak merubah batu menjadi roti. Mungkin hari itu terlalu lapar, dia pingsan. Mungkin dia setengah mati, mungkin masuk ke dalam rumah sakit. Tapi Yesus lebih baik tidak makan hari itu daripada hari itu kompromi sama setan. Maka dia berkata, tidak. Saya selain perlu roti, saya lebih perlu setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Terlalu banyak orang terlalu cepat dipuaskan dengan roti, materi, seks yang disodorkan dari setan. Terlalu banyak orang terlalu cepat dipuaskan dengan keinginannya. Sudah dipuaskan dari dunia. Nah, engkau rasa cukuplah. Saya sudah mencapai tujuan. Saya hidup sudah dipuaskan. Saya tidak perlu lagi. Tuhan berkata, no. You need all words spoken from the mouth of God. Engkau perlu segala perkataan keluar dari mulut Allah. Apa artinya ayat ini? Dengar baik-baik. Berarti engkau sudah dengar khotbah setiap minggu di gereja. Kau kira cukup? Jawab. Kau setiap minggu ke gereja dengar khotbah. Kau kira itu sudah cukup? Jawab. Cukup tak? Saya kasih tahu ya. Alkitab mengatakan segala kalimat keluar dari mulut Allah. Bukan segala kalimat keluar dari pendetanya. Pendeta-pendeta terbatas. Saya sangat takut. Besok ketemu Tuhan. Tuhan bilang, seumur hidup khotbahmu cuma sedikit ini. Yang saya katakan begitu banyak. Yang kau sampaikan di GRI cuma sebegini. You berani ketemu saya. Saya takut kalau dimarahin Tuhan. Karena saya belum mengatakan hal yang paling banyak, yang paling penuh, yang seluruhnya dari mulut Tuhan. Hari ini saya minta saudara perhatikan. All words. Segala kalimat. Segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. What is that? What is the limit?
Berapa besar limitnya? Berapa banyak firman Tuhan? Lalu yang disampaikan oleh pendeta KRI, berapa batas? Jangan sombong. Saudara-saudara, sekarang banyak orang kaya sombong karena apa? Dia telah memperoleh apa yang diinginkan di dalam dunia. Dan dia mengatakan, saya sudah makan cukup. Yesus bilang, manusia bukan hanya bersandarkan roti saja. Hei orang kaya, engkau bukan hanya bersandar kepada kekayaan yang kau inginkan saja. Saya seumur hidup harap mendapat 100 juta dolar. Sekarang saya capai 101. Lebih daripada apa yang kau inginkan. Saya cukup. Tuhan akan berkata, manusia hidup bukan hanya bersandar uang atau makanan saja. Tapi bersandar setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Berapa banyak sih firman dari Tuhan yang kau pernah dengar? Dengar dari Stephen Tong mungkin cuma 5%. Ditambah lagi dari Ivan Kristiono mungkin tambah 5%. Dengar dari Aiter berapa persen, berapa persen. Engkau seumur hidup dengan firman Tuhan cuma mungkin separuhnya yang Tuhan mau katakan sama kamu. Sehingga engkau tidak pernah, tapi engkau sudah. Engkau tidak pernah mencapai seluruhnya. Engkau sudah puas dengan 5% itu. Di hadapan Tuhan berapa kasihan, berapa miskin, berapa banyak sisa kebutuhan yang engkau belum terima. Saudara-saudara, orang kaya tidak pernah puas karena dia mau lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kalau mereka puas pun mereka buntut dengan kalimat ini. Manusia hidup bukan hanya dengan materi saja. Do not satisfied. Oh, kalau dengar gini, kita cari untung lebih banyak lagi. Tetap rasa tidak puas kepada materi. Setelah materi puas, masih perlu firman Tuhan seluruhnya. Apalagi materi tidak puas. No, engkau sudah sangat puas dengan uangmu dan tidak mau dengar firman Tuhan, cilakalah engkau. Ada firman dianggap sepi, tidak perlu. Yang tidak perlu uang dianggap paling memenuhi kebutuhan mereka. Orang kaya di dunia paling kasihan karena mereka selain kekayaan tidak tahu yang lebih kaya, lebih berharga, lebih bermutu, lebih bijaksana dari kekayaan itu firman Tuhan. You never realize the word of God is higher, is more valuable, is more desirable in your life. Kalau engkau tidak rasakan firman Tuhan, harus engkau inginkan lebih. Harus engkau rindu dah habis-habis. Engkau terlalu bodoh karena engkau ditipu oleh uang kaya yang engkau miliki. Itulah sebab saya pernah satu kali mempunyai rencana gila. Saya merencanakan semua orang paling kaya di Hong Kong. Kalau bisa dikumpulkan, suruh dengar khotbah saya. Saya beritahu sama mereka, manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat keluar daripada Bapa di surga. Siapa bisa kumpulkan mereka? Saya khotbah sama mereka, suruh mereka cari firman Tuhan. Akhirnya saya tidak menemukan orang yang bisa kumpulkan orang-orang paling kaya di Hong Kong. Akhirnya susahnya, tidak gampangnya panggil orang kaya untuk dengar khotbah, dah jadi. Sudah dah jadi, saya terus pikir dalam hati, kenapa mereka tidak jadi kumpul dengar khotbah saya? Banyak orang kaya dengar khotbah saya berobat. Lalu saya pikir ini orang-orang kaya sangat kasihan. Selain kekayaan yang dimiliki, mereka miskin. Tidak ada firman Tuhan, tidak mengerti kebenaran, tidak tahu surga, tidak pernah menemukan pintu sempit jalan kecil. Lalu mereka akhirnya binasa di dalam kekayaan mereka. Berapa banyak orang kaya di neraka? Berapa banyak orang di neraka orang kaya? Mereka tidak pernah menemukan Tuhan. Saya pikir-pikir, akhirnya saya dapat satu kesimpulan.
Bukan susah mengumpulkan mereka. Tuhan tidak mengizinkan mereka mempunyai kesempatan dengar khotbah saya. Setelah saya mengambil keputusan mengerti kalimat itu, saya tidak lagi merencanakan khotbah sama orang paling kaya. Karena Tuhan tidak tentu memperbolehkan mereka mendengar khotbah yang penting itu. Saudara-saudara, saya tanya, semua orang kaya, mereka selain mempunyai kekayaan, jarang yang datang ke gereja, jarang yang mendengar firman Tuhan. Mereka sekarang di mana? Mereka puas dengan uang yang mereka terima, tapi mereka tidak dengar firman Tuhan. Yesus mengatakan kepada iblis, manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tapi memerlukan setiap kata yang keluar dari firman Tuhan. Saya akan tutup kebaktian ini dengan pertanyaan, apakah engkau sudah mengetahui banyak firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan yang engkau belum pernah dengar? Tuntutlah itu. Jangan hanya makan roti saja. Kiranya Tuhan memberkati kita mengerti inti dari pencobaan Yesus yang pertama. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdiri. Kita doa kepada Tuhan. Hari ini kami dengar yang mengingatkan kami bahwa Kristus bukan hanya menebus kami, menyelamatkan kami, tapi juga memberikan kepada kami hidup berbijaksana sehingga menang di dalam pencobaan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini melihat bagaimana strategi iblis yang seringkali memanfaatkan kebutuhan yang real untuk memutarnya dan menjebak kami dalam dosa. Tapi kami bersyukur untuk apa yang sudah Kristus ajarkan pada kami. Terus mengingat firman-Mu, terus menuntut, tidak merasa kami ini ya Tuhan sudah banyak tahu, tapi kami terus belajar dari Kristus, belajar dari perkataan-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menang di dalam setiap pencobaan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.